akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana. Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatannya, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap instansi, terutama sekolah. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari manajemen sarana dan prasarana? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi, manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengelola, mendayagunakan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, manajemen sarana dan prasarana ini harus ada di tiap lembaga pendidikan ya, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Yang pertama, ada prinsip pencapaian tujuan. Artinya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga terlaksana dengan baik dan dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus hati-hati, sehingga mengurangi pemborosan. Ingat ya, jangan boros. Yang ketiga, ini ada prinsip administratif. Maksudnya adalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kekohesifan. Nah, di sini manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Yang kelima, prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan dan pemeliharaan, serta penghapusan. Nah, proses-proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Proses yang pertama yaitu perencanaan dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Proses yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Proses yang ketiga yaitu pendistribusian atau penyaluran perlengkapan. Nah, ini merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyimpan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Proses yang keempat yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Nah, kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana meliputi pencatatan sarana dan prasarana, pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris, dan semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris ini harus dilaporkan. Proses yang kelima yaitu penggunaan sarana dan prasarana. Suatu barang atau benda yang dimiliki harus jelas kegunaannya, sehingga barang atau benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif. Proses yang keenam yaitu pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah.
agar